Inilah potret buruk Sungai Cimanuk. Ulah manusia menjadi penyebab utama. Hilangnya sawah-sawah ini juga sangat berkontribusi sehingga Das Cimanuk Hulu ini sakit, rusak. Pemicu bencana banjir terparah sepanjang sejarah bumi Swiss Van Java. Kondisi luar seperti lautan, belum 5 menit, atap rumah udah nggak kelihatan. Ketika alarm tsunami menyala, tanda siaga bencana perlu dijaga. Dari Oman sampai kemudian di Australia. Tadi menarik sekali karena dari UNESCO melaporkan bahwa di India diikuti 350 desa, melibatkan lebih dari 88.000 orang. Tapi, apa itu saja cukup? Jadi kita mau lari ke gunung, batu dari gunung ke bawah. Mau lari ke pantai, air dari laut naik ke atas. Di balik tembok penjara dengan jendela pengetahuan. Dengan Mas siapa namanya? Fahmi. Fahmi ya, Mas Fahmi. Wah, lagi baca buku apa tuh, Mas? Ini Bahagia Tanpa Dosa. Bahagia Tanpa Dosa. Kalau kita lihat sejarah bangsa, pemimpin bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir, ketika beliau di penjara, yang beliau bawa adalah buku. Inilah cara mengubah paradigma dengan senjata pustaka. Bagaimana sih merubah mindset pola pikir narapidana atau warga binaan itu? Jadi kalau kita setiap hari kita cuci otaknya dengan pendidikan, keterampilan, ada batas waktu. Tapi buku ini merubah dia 24 jam. Saya Jane Simangunsong. Saya Reza Ardiansyah. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. Inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Hujan deras memicu banjir bandang melanda Garut, Jawa Barat Selasa malam 20 September lalu. Ratusan rumah rusak, puluhan nyawa melayang dan dinyatakan hilang akibat Sungai Cimanuk meluap. Dari penelusuran hingga ke hulu sungai, Yohana Margareta mendapati penyebab banjir bandang sesungguhnya. Tata ruang abai aturan hingga alih fungsi lahan menjadi polemik sebab yang diperdebatkan. Berikut liputan selengkapnya. Selasa, 20 September 2016. Banjir bandang menerjang permukiman warga Kabupaten Garut, Jawa Barat saat mereka terlelap. Pada dini hari, air mengepung dengan cepat. Itu, Bapak. Pertarungan menyelamatkan diri, keluarga, dan harta terjadi dalam hitungan menit. Lagi tidur itu juga saya nggak tahu kalau di luar udah banjir senyampe lutut. Itu jarak 2 menit aja naiknya udah mencapai 1 meter lebih, jangka waktu 2 menit gitu. Nah begitu di luar aja belum 5 menit atap rumah udah nggak kelihatan. Pas saya bangun air udah setengah pintu itu airnya. Kalau dibuka mah udah saya juga nggak tahu gitu gimana. Saya naik ke atap gitu, nyelamatin diri sama itu keluarga saya. Kehidupan normal warga berubah dalam sekejap. Namun, banjir bukanlah hal baru bagi warga yang bermukim di sekitar Kali Cimanuk. Sejak 2005 pernah disosialisasikan atau pernah diberitahu bahwa memang daerah rawan banjir nggak? Memang itu memang rawan banjir, cuman nggak separah sekarang. Kalau sekarang benar-benar parah. Dari dulu lah, kadang-kadang setiap hujan suka ada pemberitahuan. Padahal waktu kejadian itu hujan nggak gede banget, cuman gerimis. Nggak ada
Kan biasanya nggak ada banjir kayak sekarang gitu. Biasa aja, kalau banjir paling 5 cm di halaman rumah gitu, nggak naik ke rumah gitu. Banjir kali ini menjadi bencana banjir terparah sepanjang sejarah di Garut, Jawa Barat. Beragam spekulasi pun muncul terkait bencana di kota berjuluk Swiss Van Java ini. Deputi Penanggulangan Darurat Bencana BNPB, Tri Budiarto menyatakan salah satu penyebab banjir bandang di Garut ini karena daerah aliran Sungai Cimanuk sudah tergolong kritis. Yang pertama tentu kalau dilihat dari jumlah korban termasuk besar. 1 nyawa adalah sebuah tragedi bagi perspektif kami. Yang kedua, ini adalah cerminan dari sebuah perspektif pengelolaan daerah aliran sungai yang harus mendapat perhatian lebih di masa depan. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa sungai dalam posisi kritis saja tanpa sebuah gerakan. Kalau kita bicara teori ekologi, maka kapasitas dari sungai dibandingkan dengan air yang masuk ternyata tidak seimbang. Dari pembangunan beton lah, harus lindung, harus hijau. Hujan lebat kerap menjadi pemicu debit air sungai bertambah. Saat banjir bandang terjadi, debit air Sungai Cimanuk meningkat 100% atau mencapai 9.000 liter dari kondisi normal 4.500 liter per detik. Kondisi inilah yang menyebabkan air sungai meluap ke beberapa daerah yang dilintasinya. Namun, apakah intensitas hujan menjadi satu-satunya kambing hitam dalam tragedi ini? Kritisnya kondisi daerah aliran Sungai Cimanuk membuat saya pun menelusuri hulu sungai. Ternyata, rusaknya ekosistem alam dinilai menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ya pemirsa, ini adalah hulu Sungai Cimanuk yang terletak di Lembah Papandayan, Gunung Papandayan tepatnya. Dan dapat Anda lihat aliran sungai berasal dari atas dan ini memang menunjukkan bahwa area ini menjadi salah satu sentral penyumbang air dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Garut kemarin. Karena di sekitar area aliran air ini, kanan kirinya sudah diubah atau sudah alih fungsi lahannya, lahan hutan. Kali ini ada sejumlah area-area wisata di sekelilingnya. Saya pun mengonfirmasi hal ini kepada Dadan Ramdan, Ketua Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Iya, jadi ini kajian awal kita ya, penemuan awal kita pertama bahwa ada perubahan tata guna lahan. Kalau kita rekam dari citra Landsat, kemudian juga dari fakta lapangan, dapat kita melihat bahwa ada perubahan tata guna lahan yang luar biasa. Padahal dalam dokumen RT/RW Kabupaten Garut, 83% kawasan atau wilayah di Garut itu harus menjadi kawasan lindung. Dari 303.000 hektar, berarti 80%-nya itu sekitar 250.000 hektar itu merupakan kawasan lindung. Dan kawasan lindung ini tidak hanya di hutan saja, tapi bisa di non-hutan gitu ya. Di lahan-lahan rakyat juga itu bisa memiliki fungsi kawasan. Sebagian area yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung, kini justru terdapat sejumlah lokasi wisata dan bangunan-bangunan lainnya. Selain itu, kondisi hulu dan kawasan resapan air telah banyak dialihfungsikan, khususnya di daerah Bayongbong, Cikajang, dan Pasir Wangi. Berdasarkan citra satelit, terlihat kawasan Gunung Cikuray, Guntur, dan Darajat berwarna merah atau kawasan hutan hijaunya sudah berkurang drastis. Walhi bahkan telah mengidentifikasi dampak kerusakan lingkungan ini sejak 20 tahun lalu. Hilangnya sawah-sawah ini juga sangat berkontribusi sehingga Das Cimanuk Hulu ini sakit begitu, sakit, rusak, dan ini sudah kita prediksi 20 tahun yang lalu akan terjadi seperti ini dan ini yang terbesar begitu. Ya, dari 20 tahun 30 tahun lalu penelitian yang sudah ditemukan oleh Walhi, sudahkah Walhi memberikan rekomendasi atau warning kepada mungkin pemerintah setempat? Kalau kita lihat dari perjalanan upaya Walhi, saya kira tahun 2003 ya 2003 kita Walhi sudah membangun
yang namanya Forum Terbuka untuk Kerusakan Hutan Garut. Itu 2003. Artinya sekarang sudah 13 tahun. Itu upaya, salah satu upaya yang kita dorong begitu. Iya, karena kita melihat kebijakan bupatinya juga tidak mendukung ke arah itu begitu. Sejak tahun 1980-an, Sungai Cimanuk telah dinyatakan sebagai daerah aliran sungai kritis. Rusaknya das Sungai Cimanuk bisa dilihat dari parameter koefisien rejim sungai atau KRS. Ukuran KRS Sungai Cimanuk sudah berada di atas batas normal jika dibandingkan dengan sungai yang ada di Pulau Jawa. Saya pun mencoba melihat langsung kondisi Sungai Cimanuk pasca banjir bandang. Bersama dengan komunitas Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI, kami melihat karakter Sungai Cimanuk dan daerah di sekitar aliran sungai ini. Kalau Cimanuk itu untuk pengarungan itu bisa masuk kategori grade 3 ya, jalur 4 untuk pengarungan. Artinya? Karena Cimanuk itu punya jalur pengarungan, jalur atas, jalur tengah, sama jalur bawah. Kalau jalur atas itu relatif jeramnya juga cukup menantang. Kemudian arusnya juga cukup deras. Banjir bandang Selasa 20 September lalu, seolah seperti tsunami kecil yang menyapu permukiman warga. Arus air menyeret apapun yang dilintasinya. Ya pemirsa, ini sebenarnya adalah daerah Sungai Cimanuk yang di kanan kiri ini adalah area permukiman warga Cimacan yang kemarin waktu banjir bandang menjadi daerah terdampak paling parah di Garut ini. Dan dapat Anda lihat ini tidak ada hujan, tapi arus sungainya sangat deras. Dan jika ada hujan deras yang turun, maka debit air akan meningkat dan arus deras akan kemudian mendorong aliran sungai dan air menuju ke Sungai Cimanuk ini juga pasti akan begitu derasnya dan juga ketinggian volume air juga semakin meningkat. Dan di kanan kiri ini tidak ada batasan, bahkan kita bisa lihat bersama langsung berbatasan dengan area permukiman warga dan juga bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Itu yang itu Bapak kalau dilihat. Melihat banyaknya sorotan terhadap kebijakannya yang dianggap abai lingkungan, Bupati Garut Rudi Gunawan pun angkat bicara. Banyak pihak yang menyatakan terjadinya banjir ini karena ketidakseriusan dari Pemda. Menurut Anda seperti apa? Nah begini, kalau memang sudah terjadi semua akan bisa saling menyalahkan. Tentunya saya selaku kepala daerah juga bertanggung jawab terhadapnya ini, apapun penyebabnya. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Misalnya bagaimana pendapat bahwa ini diakibatkan oleh adanya illegal logging. Di hulu sungai Cimanuk ini tidak ada hutan yang langsung ke arah itu. Ya, di situ itu dari dulu dari ratusan tahun di hulu sungai itu ditanami dengan tanaman hortikultura. Berbagai pembenahan dan perbaikan di segala bidang harus segera dilakukan. Terutama mengembalikan fungsi kawasan hutan kembali ke asalnya. Karena itulah cara satu-satunya kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam. Kami menginginkan sebenarnya ada perencanaan yang baik, ada proses penataan infrastruktur lingkungannya juga yang terstruktur, terus juga akan kita memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Para wisata di situ ada di Darajat misalnya. Kawasan Darajat sekarang ada pariwisata. Dari dulu sebelum ada pariwisata, kawasan Darajat itu adalah kawasan perkebunan atau kebun hortikultura. Ada kentang, ada tomat ya, tanaman-tanaman. Memang diterasering ya dan sebagainya. Tujuannya adalah memposisikan wilayah hulu pada posisi yang optimal. Kalau seharusnya wilayah hulu katakanlah harus lebat, maka percepatlah proses-proses melebatkan hutan itu. Dengan begitu maka fungsi pohon, fungsi vegetasi sebagai pelindung tanah bisa terjadi. Air datang tidak langsung mengenai tanah, tetapi daun, pucuk, daun, batang, dinding, akar, humus dan lain-lain. Prosesnya panjang, lalu yang diserap ke air, yang diserap di bawah tanah jauh lebih banyak daripada yang digelontorkan. Penyebab apapun yang menjadi perdebatan tidak dapat mengganti duka para korban yang kehilangan orang-orang tercinta akibat bencana. Masyarakat Garut pun kini harus menyadari bahaya memilih tempat tinggal di area rawan bencana. Relokasi
menjadi pilihan mereka satu-satunya. Kalau warga di sekitar pinggiran sungai kan akan direlokasi. Nah, Bapak mau nggak? Mau lah saya. Keinginan atau harapannya seperti apa? Ya, yang penting saya nggak mau di situ lagi. Kalau ada bantuan nggak mau di situ lagi. Karena kayaknya masih itu ya, ada rasa trauma juga soalnya. Apalagi kalau udah banjir separah ini kan takutnya banjir lagi terjadi lagi kayak sekarang gitu. Mengubah paradigma dengan senjata pustaka. Sesaat lagi di 360.